Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik ya, memang kita hati-hati terhadap Omikron, tapi jangan takut. Kalau kita udah prokes, kita sudah berdoa, kita hati-hati, maka Tuhan menjaga. Kita hari ini membaca dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan ayat 8 dan ayat 38. Ayat hafalannya ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita sekarang. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ayat 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ayat 38 dikatakan kembali, yakni jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Dari dikasih Tuhan, kita punya tema apa nih kalau bacaannya kayak begini ya? Yaitu hiduplah sesuai panggilan. Apa? Hiduplah sesuai panggilan. Dari dikasih Tuhan, seringkali kita suka menilai orang lain. Tuh orang kok nggak menikah ya, gitu ya. Kenapa ya? Apa ABC lah? Kok cerita ribet ya, nggak menikahnya ya nggak ribet ya toh? Atau kita suka mengatakan bahwa kita lebih baik karena kita menikah gitu ya. Saudara, kita suka menilai orang lain, padahal kita lupa bahwa kehidupan ini ada yang mengatur, ada panggilan manusia, ada tanggung jawab terhadap sesama ya. Menilai orang lain boleh saja, tapi kalau akhirnya menjelek-jelekan, ya jadi nggak baik sebagai anak Tuhan ya. Oh dia nggak menikah, wong tampan kok ya, paling susah orangnya gitu ya. Atau oh dia nggak menikah, oh dia itu pasti nggak laku, kan istilah budaya kayak gitu ya. Padahal banyak orang yang single jauh lebih baik daripada mereka yang berkeluarga nih. Saya udah menilai ya, artinya kita itu tidak boleh memberikan satu penilaian statement seperti budaya, supaya kita juga lebih memperhatikan panggilan kita sendiri aja. Kalau kita berkeluarga punya panggilan, kalau kita single juga punya karena panggilan Tuhan. Jadi itu yang diingatkan, hiduplah sesuai dengan panggilan. Kalau kita mau melihat bagian daripada teks ini memang itu yang diingatkan sebenarnya. Perhatikanlah panggilan Tuhan dalam hidupmu masing-masing. Entah engkau berkeluarga, entah engkau single. Jadi jangan karena keinginan diri sendiri. Oh saya pokoknya harus menikah. Karena punya pikiran di dalam budaya menikah itu bahagia. Ternyata masuk pernikahan cekcok terus, KDRT, kemudian perceraian bisa terjadi ya. Ternyata situasinya
tidak sesuai panggilan karena dulu tuh mokso ya, hal-hal yang belum mendapatkan teman hidup yang pas, yang sesuai iman, yang bisa bertumbuh bersama, tapi kepingin menikah ya. Jadi perhatikan panggilan Tuhan, waspada dengan bahaya sekeliling. Kalau single, waspada terhadap percabulan dan lain sebagainya. Tapi orang double juga bisa kalau dia tidak merasa nyaman kepada pasangannya, atau dia terus-menerus bertengkar, akhirnya mencari orang lain. Kembali lagi, perhatikan panggilanmu. Jika sudah menikah, jangan seperti bujangan. Engkau punya tanggung jawab terhadap istri, terhadap keluarga. Istri juga gitu terhadap suami. Jadi Alkitab itu tidak berat sebelah ya, tidak suami lebih penting atau istri lebih penting. Dua-duanya sama-sama menjalankan panggilannya. Kalau hidup single jauh lebih baik. Kayak baca ayat 38 ini karena Paulus mungkin ya yang menuliskannya. Jadi hidup single itu jauh lebih baik asal memelihara panggilan jika hidup dalam kebenaran. Mari kita menghargai panggilan diri kita juga dan panggilan orang lain. Paulus mungkin juga orang yang tidak menikah, tetapi bukankah kita melihat karya pelayanannya luar biasa? Mari kita menepis juga budaya yang gak baik dan tidak perlu ikut-ikut. Menilai saja yang baik, mendoakan saja yang baik, dan kita sendiri menjaga panggilan kita, entah kita berkeluarga, entah kita single, supaya kita menjadi kesaksian bagi orang-orang muda merubah budaya yang buruk, tetapi diganti dengan budaya ilahi, di mana orang hidup sesuai panggilannya, baik single ataupun double. Anda sudah memenuhi panggilan dalam hidup keluarga, keluarga Anda sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang, atau juga yang single, apa karyamu, apa berkatmu bagi sesama, karena engkau diciptakan pasti sesuai dengan panggilan Allah. Biarlah Tuhan menolong kita baik berkeluarga ataupun single, atau single lagi karena menjadi janda. Maka firman Tuhan katakan ya ada baiknya untuk diam saja, tidak mencari-cari. Karena apa? Supaya juga memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan terhadap diri kami masing-masing, baik berkeluarga atau single. Biarlah kami dipakai Tuhan untuk saluran berkat bagi sesama. Terima kasih untuk panggilan Tuhan atas hidup kami. Amin. Tuhan memberkati. Selamat menunaikan panggilan kita masing-masing. Amin. Bila Tuhan ku memilih